Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi bertemu lagi dengan kami di Tatap Bicara. Oke, jadi untuk episode kali ini, episode ketiga, kita kedatangan narasumber yang akan membahas sedikit sesuatu yang agak lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi tema kita kali ini agak lebih menjurus ke sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam bermasyarakat. Apalagi di bulan 2 nanti ada sebuah pesta masyarakat. Ada euforia yang sepertinya itu bagus kita ulas pranya dan pascanya gitu. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Haslipah. Selamat datang di studio kami, Ibu, di Tatap Bicara. Oke, jadi teman-teman, narasumber kita kali ini adalah perwakilan dari Bawaslu yang akan sedikit kita temani ngobrol santai terkait berdemokrasi di kampung kita yang tercinta ini. Karena pasti sekarang lagi panas-panasnya ya membahas soal isu ini, isu itu yang identik dengan dunia politik. Apalagi kita kaum muda ini ada kita tidak boleh kurang peduli atau masa bodoh dengan hal-hal seperti itu. Jadi di sini sudah ada narasumber yang kapasitas untuk memperbincangkan itu, beliaulah ahlinya. Jadi kita akan tanya-tanya Ibu terkait ini. Ini Bu, kan Indonesia ini negara demokrasi ya Bu? Ya, ya. Ya, jadi menurut tak demokrasi itu seperti apa Ibu? Demokrasi ini di pemikiran kita semua sebenarnya sudah ada. Sisa membahasakannya itu seperti apa. Iya. Demokrasi itu kalau di bangku kuliah itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi di masyarakat demokrasi itu adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Memperlakukan semua setara sama di depannya hukum. Ya itulah demokrasi, keterbukaan. Keterbukaan. Itu ya. Iya. Itu. Nah, kalau di pemilu adalah bagaimana semua memiliki suara yang sama, memiliki hak yang sama, baik itu peserta maupun pemilih, terutama ke pemilih. Itu. Berarti harus kesetaraan itu merata ya Ibu untuk semua kalangan begitu. Ya, di semua bidang, di semua kalangan kita semua sama. Itu ya. Itu sistem demokrasi yang kita anut Ibu. Dan harusnya itu terpraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan Ibu. Semestinya. Gitu teman-teman. Jadi demokrasi itu tentang semua individu punya hak yang sama di mata hukum ya Ibu ya. Iya. Ya, begitu. Kebebasan. Ada beberapa hak individu yang dilindungi oleh negara. Iya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi kayak anak seni yang ada sekarang ini yang keren ya. Itu terima kasih Bu. Jadi demokrasi, tadi kita singgung masalah demokrasi, tentang kesetaraan, tentang kebebasan yang telah dilindungi. Nah ini Bu, kan 2024 itu bulan 2 tanggal 14 Februari bersamaan dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Nah, bagaimana kita menyikapi pemilu di tanggal 14 Februari itu Ibu, dengan menerapkan sistem demokrasi yang kita anut? Semestinya seperti apa Ibu itu? Februari ya, kami di penyelenggara itu bukan tidak boleh, tidak elok kami menyebut angka-angka. Karena itu sensitif sekarang ya angka. Oh iya Ibu. Jadi 14 Februari 2024 itu adalah hari pencoblosan,
hari di mana kebetulan bertepatan juga dengan Valentine kalau anak muda. Heeh. Ya, jadi waktu saya masih menjabat ketua KPU, saya mengatakan bahwa hari 14 Februari hari Rabu itu adalah bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Kasih suara. Itu ya. Mantap, mantap, Hari kasih mantap, mantap. suara. Hari kasih suara, iya. Bagaimana Lanjut, Ibu. KPU melayani, kemudian bagaimana Bawaslu, karena sekarang saya berpindah ke Bawaslu, ya bagaimana Bawaslu memastikan bahwa semua tahapan sampai di ujung nanti 14 Februari itu semua berjalan baik, semua sesuai dengan aturan, on the road aturannya, memastikan KPU dan penyelenggara kami, kemudian memastikan pemilih terpenuhi hak-haknya, Iya. memastikan peserta pemilu berlaku baik, mematuhi semua rambu-rambu yang kita Yang kita terapkan. terapkan, oh iya. Itu menjadi pemilih yang baik, Ibu. ya, partisipasi yang naik, jadi tidak ada lagi yang golput. Itu yang mesti kita pastikan. Oh, Makanya baik KPU atau Bawaslu selalu bersosialisasi, mengajak, iya. ayo semua. Nah, kita menuntut juga peran pemuda. Itu. Siap, Ibu. Gitu. Jadi begini, Bu, saya potong sedikit. Nah, ini kan saya kan sering nongkrong kemana-mana, itu, Ibu. Tapi tidak semua. Ada sih beberapa anak muda yang katanya dengan alasan idealisme lah, atau alasan prinsip lah, atau bahkan alasan malas untuk bergerak, mereka memilih golput. Dan mereka memilih golput karena alasan-alasan itu. Padahal menurut saya itu adalah sebuah sikap yang ya gimana ya, menurut Ibu gimana menanggapi pemuda yang memilih golput? Itu gimana ya? Saya bertanya lagi nih, ini kan itu gimana ya? Itu kalau saya sih itu adalah pemuda yang putus asa dengan dunianya. Ingat teman-teman, golput itu adalah pemuda yang putus asa dengan dunianya. Oke, Ibu, lanjut. Itu ya, itu Jadi itu solusinya ya. untuk bisa golput apa motivasinya supaya bisa? Motivasinya kita bahwa pemuda itu adalah generasi yang bisa melakukan gerakan perubahan. Kita ingat di tahun 98 itu generasi muda yang menggerakkan reformasi, kan? Yang mengantar reformasi itu. Iya. Yang memaksa kita memaksa kondisi saat itu yang tidak kondusif masuk pada era reformasi. Anak muda kan? Nah, ketika di zaman sekarang kondisi yang sangat baik ini diisi oleh generasi muda yang berputus asa, alangkah ruginya itu darah teman-teman mahasiswa Tahun 98 itu kan. Kasihan juga Budi Utomo di masa lalu. Iya, Budi Utomo di masa lalu. Ya, kasihan orang tuanya. Orang tua yang lebih lagi orang tua. Yang lebih kita ngurusin ya orang tua yang itu. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka itu berarti. Sisa atau boleh juga bahwa mereka belum menemukan pola pemikiran dalam menjalani hidupnya. Makanya berpemuda menjalani masa muda itu mesti lebih kreatif, mesti bisa melihat di sekitarnya perubahan-perubahan apa yang ada di sekitar kita, apakah trennya positif, trennya negatif, apa yang saya mesti buat. Sekarang karena trennya pemilu ini adalah penentu masa depan bangsa, masa depan wilayah kita untuk wilayah DPR RI selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Kalau disambut dengan sikap apatis pemuda yang notabene memiliki kuota pemilih yang berpengaruh pada perolehan kursi. Itu kan, satu suara itu, satu pemilih pemuda itu sangat menentukan. mempengaruhi. Iya, gitu ya. Jadi saya minta maaf, penyebutan angka-angka itu bukan untuk ini ya. Memang harus itu. Oh iya, siap Ibu, siap. Jadi sekali lagi untuk viewers, untuk teman-teman yang menonton dan siapapun Anda yang menonton. Jadi di sini kita itu adalah pure netral. Kita tidak ada indikasi dengan siapapun. Oke, jadi apapun yang kami sebutkan di sini itu murni adalah
memang adalah alamiah ya, alamiah. spontanitas. Itu adalah alamiah. Jadi yang mau mengklaim-klaim itu jangan, tidak ada. Kita tidak berikan ruang apapun. Kita netral di sini. Tapi kita kan coplos dong. Tapi itu adalah rahasia. Rahasia dong. Iya. Begini lagi Ibu. Ini agak sensitif sih sebenarnya. Ini kan di kampung Kak. Ini kan teman-teman ini kayak kami ini sering jalan kemana. Iya. Kita gak risih lihat baliho yang bertebaran di mana-mana Ibu. Iya ya. Tapi semua ramah tuh. Coba lihat, ada baliho yang pasang muka busuk kan, Oh semua iya, senyum. semua senyum, ya. Iya. Paham saya. Saya minum ya. Iya Ibu, silakan Ibu. Kenapa balihonya? Sampai pernah kita itu jadikan itu lelucon Ibu. Di sini kita diskusi sama teman-teman. Kenapa enggak satu partai aja semua ada semua di situ, mulai dari yang pusat sampainya ke daerah kan ruang yang mereka gunakan sedikit ketimbang satu tempat itu malah menurut kami ya itu sedikit mencemari loh keindahan tata lingkungan kita di sini. Yeah. Bagaimana itu Ibu? Tapi itu cuma lelucon. Itu cuma lelucon kami. Kenapa enggak satu partai ya? Nanti kita usulkan ya. Ada semami di situ tuh. Itu gunanya mencoblos supaya ada wakil kita yang duduk yang akan menerima aspirasi kan. Dan nanti kalau pemilu berikutnya nanti itu baliho disusun satu saja, satu partai semua saja kan. Itu lebih hemat ruang. Hemat uang Ya. Tapi kan? balas sih percetakan kurang job. Itu dia. Sama editor tuh. Tapi enggak apa-apa lah demi kenyamanan kita bersama. Iya. Jadi itu namanya APK, alat peraga kampanye. Oh iya. Ada lagi namanya BK. Tapi kalau baliho itu namanya APK. Itu sudah ada regulasinya di KPU. Memang etika penggunaannya, kemudian etika pemasangan. Titik-titik itu sudah ditentukan. Dan itu sudah dikoordinasikan dengan Pemda. Memang salah satu di etika pemasangan itu adalah keindahan kota, etiknya dan tidak membahayakan. Itu salah satunya. Kami di Bawaslu itu selalu menghimbau. Jadi ketika ada laporan yang masuk kita akan langsung kita keluarkan. Jadi sebelum pemasangan APK semua itu kita sudah turunkan himbauan ke partai, ke KPU agar dipasang sesuai titik. Jadi tidak sembarangan. Itu ada regulasinya memang. Ada regulasinya. Tidak boleh dipasang di fasilitas pemerintah, di sekolah-sekolah, di masjid. Itu kan itu memang dilegalkan, tapi mesti sesuai dengan aturan. Sama halnya dengan metode kampanyenya mereka. Itu boleh dilakukan di universitas yang sekarang sekolah tinggi. Kalau di Indonesia kan hanya satu ya universitas. Universitas hanya satu. Tapi kalau yang setingkat SMA itu tuh tidak boleh. Oh, kenapa kira-kira Ibu, apa alasannya? Itu sudah regulasinya begitu. Karena terlalu dini ya untuk boleh jadi pemikiran bapak-bapak yang terhormat di DPR itu adalah seperti itu. Karena melalui persetujuan itu sehinggalah keluar PKPU-nya. Itu ya. Tapi yang boleh berkampanye di universitas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu pun ada beberapa regulasi. Tidak boleh membawa massa. Jadi kalau Universitas Muhammadiyah dia mesti memperlakukan semua setara. Jadi kalau ada satu yang masuk, semua mesti diizinkan masuk. Harus ada keadilan di situ. Ya, makanya tadi demokrasi itu mesti setara kan. Hak yang sama Ibu. Iya, hak yang sama. Tidak boleh membawa massa dari luar, tidak boleh melibatkan anak-anak, tidak boleh melibatkan ASN-nya. Oke Bu. Nah, ini ada
ada lagi pertanyaan muncul di kepala aku, Ibu. Banyak ya. Nah, seandainya ini kata kita pakai kata seandainya ya. Oke. Seandainya ada anggaplah politisi yang melanggar regulasi itu, Bu. Apa kira-kira sanksinya? Itu beda-beda. Hmm. Kalau dia money politik, jadi kan sanksi di Bawaslu itu ada 3. Ya. Boleh administrasi, ada Administrasi, pidana, pidana, dan ada undang-undang lainnya. undang-undang lain. Undang-undang lainnya itu penjabarannya luas. Kalau dia ASN berarti undang-undang yang terkait dengan ASN. Kalau yang kayak viral sekarang di wilayah kita itu adalah PKH, pendamping keluarga harapan. Berarti di ujungnya setelah dilakukan penelusuran dan lain sebagainya di Bawaslu, sanksinya akan dijatuhkan oleh Kementerian Sosial. Kalau di ASN berarti sanksinya dijatuhkan oleh Komite ASN. Itu kan sudah ada beberapa yang dijatuhi sanksi. Memang ini ada beberapa isu itu. kita dengar di sini juga ada kasus seperti ini, kasus seperti itu. Nah, jadi kalau politisi kalau dia mengarah ke pidana berarti ditangani oleh Gakumdu. Gakumdu itu isinya ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada Bawaslu. Dan itu dilindungi secara hukum ya, Ibu? Iya. Hanya memang perlu pencerahan ke masyarakat. Kayak kondisi yang sekarang masyarakat berpikir masyarakat bahwa ketika sudah ada laporan dia akan langsung diponis. Itu enggak. Dia akan berproses mulai dari pelaporannya, kemudian kita lakukan penelusuran, kemudian panjang. Sampai ketika dia dianggap ada indikasi pelanggaran, dia baru diregister untuk kita masukkan ke apakah dia ke Gakumdu, apakah dia kemana-kemana. Iya, Bu, paham. Artinya enggak langsung ada laporan langsung oke tangkap. Ada prosedurnya gitu. Kan begitu juga kan di luar dari tahapan pemilu ada namanya praduga tak bersalah. Iya betul. Kan? Iya. Enggak langsung serta-merta langsung. Iya. Tidak. Iya, kita lakukan pemanggilan saksi-saksi. Kita lakukan klarifikasi. Kalau diperlukan lagi, kita akan panggil lagi yang lain. Itu. Iya. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya ini terkait ini hal sensitif. Tapi kayaknya ini memang perlu dibahas lah, karena ini sangat dianggap wajar dalam masyarakat terkait money politik yang menurut kita itu merusak moral, dan mental. Dan kayaknya itu menjadi salah satu senjata andalan politikus, Ibu. Bagaimana senjata pamungkas ya. Senjata pamungkas. Bagaimana fenomena itu, Ibu, di mata Tata? Money politik memang itu jadi momok. Dan itu bahasa kasarnya money politik itu seperti orang yang buang angin. Kan ada tapi kita tidak tahu wujudnya mana. Kan kami di Bawaslu butuh siapa, orang kan bilang ada money politik, mana orangnya. Kan ada yang melapor kan. Sama ketika saya di KPU orang bicara data, mana datanya? Suara saya berkurang, Bu Ipa, gimana datanya berkurangnya? Semua data katanya. Money politik juga begitu. Kalau saya semestinya masyarakat generasi muda itu harus berani. Saya dikasih uang loh sama itu. Karena kembali money politik, kami di beberapa instansi Kemenak meminta bantuan untuk itu, bahwa kalau kita sadari baik dari semua seni kehidupan, betul saya sepakat dia merusak moral. Normalnya itu kita orang sadar ini merusak moral. Kita jadi mental orang miskin, kan? Iya. Jadi bukan hanya kita yang dirusak, para calon juga rusak. Betul, Ibu. Karena kedua belah pihak ini sama-sama saling merusak. Kehidupan sendi-sendi kehidupan rusak. Iya. Kan? Pertama,
mental masyarakat jadi mental miskin, semua jadi mental minta. Betul. Kan mau tua muda itu. Kemudian korupsi akan merajalela. Betul. Kan? Kenapa? Caleg itu mengambil uang dari mana? Ketika mereka duduk, mereka akan berpikir bagaimana saya kembali modal. Untuk modal kampanye kemarin. Gitu. Jadilah korupsi. Berapa sih gaji caleg? Iya, kalau gaji pokoknya itu enggak seberapa juga. Kan? Iya. Itu normalnya. Tapi karena mereka harus mengembalikan dana kampanye. Gara-gara edukasi money politik dan itu dia. Jadi semuanya rusak. Jadi rusak. Bukan hanya satu. Semua akan rusak. Tatanan kehidupan juga rusak. Kalau korupsi kan mau orang bangun jalan nggak sesuai spek. Iya, kan? Betul. Orang mau semakin banyak orang miskin mental, miskin harta. Karena pasti juga nanti ketika anggaplah si A ini menjabat, pasti untuk diprioritaskan pembangunan itu adalah orang-orangnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini belum butuh misalnya pembangunan jalan. Ada desa satu yang lebih membutuhkan itu, tapi desa itu bukan basisnya, anggaplah begitu Ibu. Kadang itu jadi muncul diskriminasi lagi di betul. Itu Muncul diskriminasi. Itu bahaya manipulasi. Hanya masyarakat kadang tidak menyadari itu. Sehingga di regulasi kita di Undang-Undang 7 itu money politik itu bisa kena pidana. Dia akan kena pidana 36 bulan 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau 36 bulan sampai 48 bulan. Kalau dia caleg berarti dia akan didiskualifikasi. Itu. Hanya saya karena saya berpindah ke Bawaslu, saya menantang masyarakat NRK untuk melaporkan money politik. Silakan melaporkan bahwa bukti-buktinya harus by data Ibu Di, harus by data. Harus by data. Kita paham pemilu itu sensitif. Jangan sampai itu karena dijadikan tidak senjata. Senang kan? Itu. Harus Tapi by data. Semua pelaporan mau itu money politik dan isu sarah ke apa semua mesti itu. Makanya di channel ini saya menantang masyarakat NRK silakan laporkan terkait dengan money politik. Komen di bawah. Itu ya. Atau langsung ke Ibu. Itu. Kenapa? Karena saya juga geram. Iya. Ini ya. Kita jadi korban fitnah kalau Bawaslu bikin apa saudara kita ini. Tapi tidak ada yang melapor, tidak ada yang mau jadi saksi. Dan kita juga kan terbatas bisa menjangkau kemana gitu. Tanpa kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat ini kan CCTV-nya Bawaslu sebenarnya. Betul. Tapi kalau masyarakat juga yang butuh di money politik kan, ya mending diam deh. Jadi itu merusak mental memang Ibu, merusak moral. Kalau mental masyarakat sudah rusak, sama lah dengan kejadian. Saya lupa di wilayah mana. Ada di posting di grup kami di Bawaslu. Bahwa Panwas itu diusir masyarakatnya karena dianggap menghalangi pendapatannya. Saya jadi geram itu. Ya. Waduh. Miskin ini kan mental masyarakat. Panwas dianggap ancaman cuy. Ancaman ke pendapatan. Padahal kita mau memperbaiki tatanan, mau itu demokrasi, tatanan kehidupan kita 5 tahun ke depan. Betul Ibu. Karena ini mungkin masyarakat beberapa masyarakat kurang paham bahwa yang dilakukan sekarang ini adalah efeknya 5 tahun ke depan. Dan ketika terjadi diskriminasi itu akan terjadi kesenjangan sosial dalam pembangunan misalnya. Iya. Susah memang. Jadi makanya Bawaslu menggandeng beberapa instansi, mau dari tokoh-tokoh agama. Jadi nanti di awal bulan Kemenak akan menurunkan khutbah seragam terkait dengan money politik. Kemudian pihak desa juga akan mengedukasi masyarakat desa. Kemudian di kalangan pemuda itu juga akan ada, kita lewat universitas. Itu. Ya, intinya di sini Bawaslu bekerja keras untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Iya.
Tapi kalau Bawaslu bekerja sendiri ya susah juga. Iya. Makanya saya mengajak semuanya Masyarakat. masyarakat, Iya. terutama Ayo, masyarakat. memang ini ya, Ayo, yang ada di studio hari ini ya silakan. Saya berharap kerjasama untuk itu. Siap Ibu, kita di sini kalau itu hal-hal yang baik kita siap gaskan. Bagaimana teman-teman? Toh? Gaskan, siap. Siap Ibu. Kalau kita di sini selalu siap apapun yang hal-hal yang baik itu kita selalu siap untuk membantu. Iya. Iya Ibu. Personil kami terbatas. Kami hanya 3. Kabupaten itu hanya 3. Panwas itu hanya 3 juga. Kalau desanya 1. Pengawas TPS juga hanya 1. Masyarakat banyak. Masyarakat banyak. Itu. Jadi kewalahan lah kami. Makanya kalau tidak ada peran serta semua kalangan, susah diwujudkan. Betul Ibu. Kita juga ini agak terbatas ya jangkauannya. Jadi memang dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk membangun dan menciptakan demokrasi yang sehat. Kalau cinta ke kampung ya, cintai suarata gitu. Betul. Ibu, ini sebelum kita tutup sesi interviewnya atau bincang-bincangnya dengan topik ini, apa harapan-harapan tak atau apa yang ingin kita sampaikan lagi Ibu terkait tema kita ini? Iya, sebagai penyelenggara pemilu, saya berharap peran serta masyarakat kita sukseskan sama-sama pemilu bersih. Bersih. Kita tegakkan seperti tagline Bawaslu, bersama masyarakat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu ya. Oke, jadi itu tadi pesan dari ibunda kita sebagai perwakilan dari Bawaslu, dan memang perbincangan kita ini sangat positif loh teman-teman dan siapapun yang menonton ini. Jadi mari kita ciptakan demokrasi yang sehat, damai, dan bersih. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu telah datang ke studio kami yang sederhana ini. Wah, keren studionya. Ini di luar ekspektasi saya. Studio nanti itu seperti apa? Saya beberapa kali dipanggil podcast itu di Unhas. Iya. Studionya itu resmi sekali. Makanya wah, keren sekali. Kita sengaja tema begini Bu supaya bisa ngobrol santai, tidak terlalu eksklusif, karena nanti jatuhnya ketika eksklusif itu bahkan kita ketawa-ketawa begini itu agak susah ya. Iya. Jadi Prof Hasrullah sampaikan, Pak, ada di podcast ya. Saya siap Prof. Saya ke rumahnya, Prof, mewah sekali, saya jadi tidak bisa ngomong. Santai Pak, santai. Saya tidak bisa santai Prof. Kami kan di gerakan perempuan itu, dan dia intas di gerakan perempuan. Ada ketua DPR provinsi, terus ada mantan ketua KPU provinsi. Kebetulan di periode lalu itu Sulsel itu hanya 1 ketua KPU, hanya 1 ketua KPU perempuan, hanya Enrika. Panggil lah saya. Waduh, saya tidak bisa ngomong Bro. Ini jadinya dirubah tuh studio. Dia bilang nanti sesi kedua ya Pak. Saya bilang, Bro, kalau studionya kaku begini saya tidak bisa. Kayak nanti di lain waktu ini. Kan kita baru ketemu sekarang ya. Kita tidak tahu juga ini Bunda, kenapa baru ketemu sekarang. Tapi kan ini kenapa kita memilih Bunda itu lewat rekomendasinya teman-teman juga. Banyak teman-teman yang rekomendasikan bilang, coba undang Ibu itu, dia keren. Oh iya. Wah, kelas sih. Oke, jadi nanti kita lanjut di luar lagi Bu, ketika ada waktu kita sharing-sharing, diskusi. Kita juga ini di sini butuh arahannya. Siapa tahu punya ide dan gagasan yang cemerlang. Wah. Oke, teman-teman. Jadi sekian Tata Bicara episode ketiga. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya tinggal dulu. Tata Bicara. Oh gitu ya. Oke.